Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati perangkat desa yang hadir, ketua PD dan anggota, kemudian pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib berjamaah. Sebagai manusia biasa, tentunya Bapak Ibu, kita dituntut untuk selalu berusaha dan berdoa agar setiap ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini senantiasa hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan kata mutiara salam semoga senantiasa tercurah selalu selamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan tanggal 27 atau 28, Pak? 27 ya? Rajab. 28. Malamnya 28, Pak ya. Kalau sekarangnya tanggal 27 kan, Pak? Kalau siangnya 27. Karena tanggal merah itu biasanya 27 Rajab. Tanggal merah 27 Rajab. Bertepatan 27 Rajab 1447 Hijriah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi di bulan Rajab. Namun pada malam hari ini kita tidak akan bercerita tentang peristiwa yang sangat agung itu, karena ambola membaca tadi itulah do Ustadz Bom-Bom yang ceramah Isra Mi'raj barangkali. Jadi kita tidak akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Namun ada beberapa hal yang jarang, Pak, jarang disampaikan oleh para ustadz. Ada sesuatu yang terjadi sebelum Nabi Isra atau Pak.
Para ulama mengatakan tahun itu namanya Amul Husni. Tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan, Pak? Karena ada 3 peristiwa yang terjadi pada Rasulullah. Yang pertama, meninggal orang yang disayang sama Rasulullah. Yang pertama adalah istri tercinta Khadijah. Yang kedua adalah Abu Thalib, paman yang selalu melindungi dakwanya Rasulullah. Kalau di luar, Pak, itu yang menjadi benteng Rasulullah itu berdakwah, itu Abu Thalib. Jadi kalau Nabi diganggu oleh orang lain, yang berdiri, Pak, di depan Nabi membela Nabi itu adalah Abu Thalib. Walaupun pamannya ini menurut sejarah itu tidak masuk Islam. Padahal dialah orang yang pertama membela dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di rumah, Pak, maklum kalau kita di luar sudah capek berdakwah, di rumah dibela lagi oleh istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Namun pada tahun yang sama, orang yang disayang sama Rasulullah ini, Pak, dua-duanya meninggal. Kemudian setelah meninggal, maka Rasul mencoba untuk pergi ke Taif. Harapan Nabi sampai di Taif ini, Pak, akan disambut dengan bahagia. Tapi ternyata tidak. Justru Nabi dilempari oleh batu. Menurut riwayat, Nabi itu sampai berdarah pelipisnya, Pak. Jadi kalau Nabi berdarah pelipisnya, berarti Nabi itu tidak punya ilmu kebal dia, Pak. Tidak ada ilmu kebalnya. Dilempar pun berdarah. Kakinya berdarah. Bahkan Nabi pernah tertusuk panah sampai berdarah, Pak. Maka datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, hari ini aku bawa, kata Jibril, malaikat penjaga gunung. Bayangkan, Pak, malaikat Jibril saja tidak rela kalau Nabi itu dihina. Apa kata malaikat penjaga gunung, Pak? Maukah engkau Muhammad, aku timpahkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif? Bayangkan, Pak, ditawarkan sama malaikat penjaga gunung bersama malaikat Jibril, karena Nabi sudah ditolak dakwanya di Taif, maka marah malaikat. Mau tidak aku timpahkan dua gunung ini kepada penduduk Taif? Apa kata Rasulullah, Pak? Jangan. Allahumma hdi qaumi, kata Rasulullah, wa innahum la ya'lamun. Jangan, kata Rasulullah. Aku berharap akan lahir dari generasi mereka orang yang beriman kepada Allah. Dan aku mohon kepada Allah, kata Rasulullah, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Coba kalau kita, Pak, datang ke desa lain, mau berdakwah, dilantiang oleh batu, Pak, dilempar gitu. Kira-kira datang bantuan kepada kita, Pak. Mau ndak aku azab itu masyarakat itu? Apa kata gitu, Pak? Ajarlah tori ya, ada. Awaklah ditolaknya kan? Tapi ternyata tidak dengan Rasulullah. Apa hikmahnya nih, Pak? Ada 2 hikmahnya. Yang pertama, dalam kehidupan ini, Pak, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Walaupun kita berbuat baik saja kita, Pak, ada juga musuh kita. Apa kata Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau, Pak? Kamu sudah gila ketika kamu berharap semua manusia itu suka sama kamu. Tidak akan ada, Pak. Ustaz, saya sudah berbuat baik di masyarakat, tapi kok saya marah juga orang sama saya. Berbuat baik saja kita, Bapak Ibu, ada juga musuh kita. Apalagi berbuat tidak baik. Nabi itu bagaimana akhlaknya, Bapak? Dipuji sama Allah.
Tapi walaupun begitu mulia akhlak baginda Nabi, banyak juga ternyata yang menjadi musuh mereka, musuh beliau. Ini yang pertama. Jadi ujian itu akan selalu ada ketika kita hidup di atas dunia ini. Kemudian yang kedua, Pak, bagaimana sikap Nabi terhadap orang-orang yang benci kepada beliau? Apakah Nabi itu membalas? Kadang kita manusia, Pak, pantang dikritik. Kalau dikritik kita ngene lah, turun langsung mental, Pak. Apa pengurus Mansoji gitu dong. Yang pengurus hanya puluh yang tidak datang berjamaah. Yang tidak datang sudah tulis, Pak. Ya kan? Ini contoh. Tak apa perangkat desa, dia yang perangkat desa, dia pula yang begini begitu. Dengar sama kita. Tapi Rasulullah SAW ketika dia dihina, dilempari dengan batu, Rasul tidak membalas. Justru Nabi mendoakan kaumnya. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Kemudian ada satu hikmah yang menarik, Pak. Kenapa orang-orang yang disayang sama Nabi ini diambil sama Allah? Khadijah, istri tercinta, Abu Thalib, paman yang selalu membela beliau. Kenapa dipanggil sama Allah, Pak? Kata para ulama, hikmahnya adalah supaya Nabi itu hanya bergantung kepada Allah, Pak. Nabi itu tak banyak bergantung pada manusia. Makanya ada sebuah hadis, Pak. Ini bahasan kita sebenarnya pada malam hari ini. Apa kata Rasulullah? Iza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Kemudian kata Rasulullah, wala tatakallam bi kalamin ta'taziru minhu ghadah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa anjimin ya'sa fi ma aidin nas. Maka ketika Isra Mi'raj sebenarnya, Pak, ini hadis ini yang paling cocok dibahas. Hadis ini sebenarnya yang paling cocok untuk dipelajari ketika acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata Rasulullah, iza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Kita tahu Bapak Ibu, hikmah terbesar dari Isra Mi'raj itu adalah menjemput perintah salat. Semua ulama sepakat, Pak. Apa kata Nabi? Apabila kalian hendak sholat, kata Nabi, maka jadikanlah sholat itu seakan-akan sholat perpisahan kalian dengan dunia. Maka peringatan Isra Mi'raj sebenarnya momentum bagi kita, Pak, untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Jangan sampai, Pak, nanti ketika acara Isra Mi'raj banyak kali yang datang. Banyak yang datang, Pak. Tetapi ketika dipanggil sholat berjamaah, yang datang biasanya orang itu ke itu aja, Pak. Padahal Isra Mi'raj diadakan setiap setahun sekali dan diperingati. Padahal sejatinya kata para ulama, ketika kita merayakan memperingati Isra Mi'raj, sejatinya kita sedang memperbaiki kualitas ibadah, terutama ibadah sholat kita. Maka mari Bapak Ibu kita cek kembali bagaimana sholat yang kita laksanakan selama ini. Kita tambah lagi kuantitasnya dan kita perbaiki lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika meninggal, apa kebiasaan beliau, Pak? Perbaiki sholat kalian, perbaiki sholat kalian. Jadi jangan sampai kita puas dengan sholat yang kita rasakan, kita pelajari hari ini, Pak. Saya pernah ceramah ke suatu tempat, Pak. Jadi kebetulan kami masbuk, terlambat di perjalanan. Jadi salah seorang kawan ini, Pak, dia numpang berjamaah, ikut di barisan. Tapi karena terlambat satu rakaat, Pak, dia duluan. Sujud dia duluan, rukuk dia duluan. Kemudian dia berdiri. Setelah sholat, Pak, jamaah yang lain nengok sama dia. Akhirnya sampai di luar saya tanya, kenapa Bapak rukuk duluan tadi, sujud duluan, padahal Bapak ikut bersama kami?
Abi itu dulu dia jandek guru-guru dia. Itu contoh, Pak. Ini betul, Pak. Ini fakta. Dulu, Pak, waktu saya SD, memang ada guru-guru kita tuh ngajarkan, Pak, kalau kita terlambat masbuk dalam ilmu fikih, itu dikejar, Pak. Supaya nanti tahiyatnya, salamnya sama. Ternyata, Pak, setelah kita belajar fikih, yang demikian itu ternyata tidak dibenarkan. Makanya kalau kita masbuk, Pak, kalau jemaah jumpa sama kita sedang ruku, ikut ruku. Kalau dia sujud, kita ikut sujud. Nanti yang terakhir ketika jemaah salam, kita tambah lagi, naik berdiri ke atas untuk menambah yang kurang tadi. Artinya apa, Bapak Ibu? Ternyata kualitas sholat yang kita pelajari selama ini tidak menutup kemungkinan. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang barangkali kita tidak tahu. Jadi perlu kita pelajari kualitasnya. Seperti gerakan contohnya, Pak. Gerakan sholat. Padahal Nabi itu sudah menyampaikan, "Sallu ra'aitumuni kama usalli." Sholat kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat saya sholat. Oh, kami tidak pernah menengok Nabi sholat, Pak. Dari hadis-hadisnya. Maka momentum Isra dan Mi'raj ini, mari sama-sama Bapak Ibu kita perbaiki lagi kualitas ibadah kita. Jadi yang sekarang tidak bagus, Pak Ustaz, bagus. Tapi ditingkatkan lagi. Kemudian kualitas sholat itu, Pak, juga tergantung berpengaruh pada kekhusyukan sholat. Nah, ini yang banyak kita bermasalah sekarang, Pak. Jadi momentum Isra Mi'raj itu sebenarnya ini lebih tepat untuk dibahas. Ini pernah kami sampaikan, Pak. Kita sholat kadang, barang yang hilang tuh, Pak, jumpanya justru dalam sholat. Serius, Pak. Barang yang hilang tuh jumpanya justru dalam sholat. Gimana, Pak Ustadz? Tadi sholat, Pak, buru-buru. Tidak pakai motor. Kunci motor hilang di rumah. Capek mencarinya. Allahu Akbar, kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalam pikiran, Pak? Waduh. Dalam suku celana, rupuh tadi dilatan. Nah, itu salah satu contoh, Pak. Ini fakta memang sering terjadi, Pak. Dan ini yang paling banyak yang ditanyakan oleh jemaah ibu-ibu kalau ceramah nih, Pak. Gimana, Pak Ustaz? Kami sholat tuh kan, kadang ketika mulai kita sholat, justru disitulah teringat yang lainnya, Pak. Allahu Akbar. Kalau kami di Pulengu, Mak, takbir mulai diangkat, pikiran mulai nerawang. Aduh, besok batanam. Hujan hari tak terdoga lo semuanya di koleman. Semuanya pendek lo ke ditanam. Padahal dalam sholat. Makanya betul ayat yang kita baca tadi, Pak. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun, kata Allah. Menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong itu berat, kata Allah. Illa alal khasi, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Menurut tafsir para ulama, Pak, ayat ini memberikan pelajaran. Ternyata, Pak, sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa, Pak Ustadz? Apa buktinya, Pak? Salah satu bukti sholat itu berat. Kadang, Pak, di tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kita dengar dek jemaah nih, Pak. Waduh. Surah Al-Baqarah lu baca deh, Pak Ustaz. Bilu kan sudah tarawih ya, kok. Nah, itu contoh, Pak. Justru banyak kalangan masyarakat kita, Pak, mencari masjid yang paling cepat selesai sholat tarawihnya. Makanya viral dulu, Bapak Ibu, di Jawa ya, ada yang sholatnya 23 rakaat hanya 7 menit, Pak.
Dan ternyata Pak, jamaahnya membludak. Banyak. Kenapa demikian Pak? Pernah Pak suatu ketika, jadi di antara rumah kami itu, sini ada rumah, di sini masjid Pak, di sini masjid. Jadi waktu itu tetangga ini nanya, dia lewati masjid ini Pak. Maka iseng nanya, loh Bapak kok sholatnya enggak di masjid ini, kok masjid sana, kok lewat masjid ini dilewatin? Apa jawabannya Pak? Spontan jawabannya. Dan nak cari yang copet sudah yang dia. Sikolah copet sudah aja. Masa kau copet sudah Pak? Yang sikolah mu. Nak copet tanam. Apa pelajarannya untuk kita Bapak Ibu? Terkadang kita sholat itu pengen cepat-cepat selesai. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak? Aku mendapatkan ketenangan justru di dalam sholat. Sementara kita umatnya Pak, justru di dalam sholat itu kita tidak tenang. Nabi itu mendapatkan ketenangan justru dalam sholatnya. Maka di sini perlu Bapak Ibu kita perbaiki lagi kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat. Maka betul kata Nabi, jadikan sholat yang kalian kerjakan itu seakan-akan itu sholat terakhir. Betul-betul kita kerjakan sunnah-sunnahnya, kemudian kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Barangkali Bapak Ibu, ini sholat terakhir dalam kehidupan kita. Jadi betul-betul kita tunaikan dengan baik. Maka momentum Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk memperbaiki lagi kualitas ibadah kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita sama-sama tahu sholat ini suatu amal menjadi dasar dalam agama kita, agama Islam. Bahkan kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tadi saya jumpa Pak di grup Kecamatan Kuantan Tengah, itu seluruh dai yang tergabung di Kuansing. Ada unggahan dari seorang ustadz, apa kata beliau Pak? Indonesia ini Pak, setelah disurvei, hanya 38,6% yang menjalankan sholat. Ini survei ini Pak. Walaupun mayoritas kita Indonesia umatnya Islam, tapi setelah disurvei Pak, 38,6% cuma yang menjalankan sholat. Kok bisa tahu Pak? Kita cek aja Pak dalam keluarga kita. Barangkali kita selama ini justru memang tidak peduli. Kita punya anak gadis Pak, anak bujang. Pernah enggak kita mengingatkan anak kita nih Pak? Muru auladakum bis sholat. Suruh anak kalian sholat. Kadang kita enggak peduli Pak. Kita datang ke masjid, berjamaah ke masjid 5 waktu. Sementara kita biarkan di rumah kita Pak, ada istri kita enggak sholat, ada menantu kita enggak sholat, ada anak gadis kita enggak sholat, ada anak bujang kita dia lalai dari sholatnya. Makanya banyak orang tua yang membangunkan anaknya Pak, bangun, kamu enggak sekolah, kamu terlambat nanti sekolah. Tapi jarang orang tua Pak, bangun, kamu enggak sholat subuh. Kalau orang anak kita lambat datang, kalau anak kita terlambat ke sekolah, kita begitu khawatirnya Pak. Begitu takut kita. Tapi ketika anak kita tidak sholat subuh, kita tidak pernah khawatir. Tidak khawatir kita. Padahal kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban siapa yang dipimpinnya. Maka mari sama-sama Pak, mulai dari keluarga kita perbaiki. Kita ajak mereka untuk sholat. Kalau mengajak orang banyak, tidak sanggup kita Pak. Minimal kita mengajak keluarga kita. Jangan sampai nanti menjadi suami dayus, kata Rasulullah Pak. Tidak cemburu. Istri keluar tanpa hijab, anak gadis keluar tanpa hijab. Kita cuek aja.
Padahal ini berbahaya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat menjadi amal yang pertama juga dihisab. Apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat. Amal yang pertama besok dihisab itu adalah salat. Fa in saluhat sairu amaluhu. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa in fasadat sairu amaluhu. Apabila rusak salatnya, rusak seluruh amalnya. Maka dia pondasi amal dalam agama kita Islam. Mari sama-sama kita melaksanakan sholat. Maka benarlah kata para ulama, Pak, kita ajak. Kalau membangun tempat ibadah itu di akhir zaman mudah, Pak. Buktinya Pak Ustadz, ini mega masjid kita, Pak. Mega masjid. Bahkan sekarang, Pak, kalau kita tengok di desa-desa, tidak ada masjid yang jelek lagi, tidak ada. Tapi apa yang ditakutkan oleh Rasulullah, Pak? Akhir zaman kata Rasulullah, membangun tempat ibadah itu mudah. Yang paling susah itu memakmurkan dengan sholat berjamaah. Coba tengok subuhnya, Pak. Andaikan seluruh masyarakat yang mengaku muslim, Pak, mengamalkan sunnah Nabi, ajaran baginda Nabi, tidak tamu ya saja kita, Pak. Jadi mari kita ajak anak istri kita untuk beribadah. Kalau kualitasnya sudah kita jalankan dengan baik, mari kita jalankan sunnah juga, Pak. Beribadah sesuai dengan sunnah. Berjamaah kita oleh itu. Ustaz, ambola sholat 5 waktu, tapi di rumah, momentum Isra Mi'raj go, Pak, kamu soji kita sama-sama. Karena Nabi itu mengajarkan, Nabi itu, Pak, tidak pernah sholat wajibnya di rumah. Coba cari hadis-hadisnya, Pak. Nabi tidak pernah sholat wajibnya di rumah. Kecuali saat Nabi sakit. Itu pun Nabi minta dibopong, Pak, datang ke masjid untuk berjamaah. Datang seorang sahabat yang buta, cacat lagi, Pak. Ya Rasulullah, aku ini buta, cacat. Boleh aku sholat di rumah? Apa kata Nabi? Engkau mendengar azan? Dengar ya Rasulullah. Kalau engkau mendengar azan, tidak ada waktu, tak ada keringanan bagimu di rumah. Tetap ke masjid, kata Nabi. Bayangkan, Pak, yang buta saja, cacat lagi, tidak ada yang memapanya ke masjid, tidak ada yang memopongnya ke masjid, itu pun tidak dibenarkan Nabi untuk sholat di rumah. Bagaimana dengan kita yang berbadan sehat, otot kuat, kemudian tak punya kendaraan untuk dibawa ke masjid? Nah, tidak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk sholat di rumah. Kemudian satu lagi, Pak, kalau bukan kita yang meramaikan masjid ini, pertanyaannya siapa lagi? Siapa lagi, Pak? Jadi jangan sampai apa yang ditakutkan oleh Rasulullah itu benar terjadi. Masjid besar, tapi penghuninya sunyi, Pak. Jadi momentum Isra Mi'raj untuk mengajarkan kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Wala tatakallam bi kalamin ta'taziru minhu ghadah." Jangan engkau berbicara yang ucapanmu itu besok dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setelah kita perbaiki kualitas ibadah kita, sholat kita tadi, Pak, kita perbaiki juga akhlak kita. Sikap kita kepada sesama manusia. Makanya kata Nabi, jangan berbicara. Boleh jadi ucapan kalian tuh besok akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi juga pernah mengatakan, seorang mukmin itu harus aman orang lain dari lisan dan tangannya. Ada seorang, Pak, yang datang kepada Rasulullah. Dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi lisannya selalu menyakiti tetangga. Apa kata Nabi? Dia ahlun nar. Dia penghuni neraka. Nah, maka
Di samping kualitas ibadah sholat kita perbaiki juga hubungan kita dengan manusia, Pak. Hati-hati kalau ngomong. Kalau berbicara hati-hati, jangan sampai ucapan kita itu besok akan kita sesali di kemudian hari. Makanya kata orang tua-tua kita, Pak, betul lidah tidak bertulang. Kalau tangan melukai badan, banyak obatnya, Pak. Tapi kalau lisan melukai hati dan perasaan, kemana obat yang dicari? Inilah dendam kita, Pak. Dendam bertahun-tahun. Lah masuk puasa baru minta maaf. Bertunggu dulu puasa dulu, Pak, baru minta maaf. Walaupun memang momentumnya topik, Pak, tapi tidak harus tuh. Kalau orang kita lantiang, Pak, lupa orang tua. Luka pelipisnya, luka kondangnya, Pak, banyak ubeknya tuh. Kalau rumah sakit banyak, bidan banyak bisa ubeknya tuh. Tapi kalau lisan kita melukai hati dan perasaan orang lain, kemana ubek ini cari, Pak? Nah, itulah yang menyebabkan dendam tuh, Pak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Pak, bahkan seumur hidup nak bunyi-bunyi itu, Pak. Karena dendam tadi. Makanya Nabi mewanti-wanti, Pak. Coba kita tengok secara anatomi, Pak. Lisan ini, dia diletakkan di bagian dalam. Dipagar sama gigi, ditutup lagi sama bibir, Pak. Kenapa demikian? Begitu besar pengawasan Allah terhadap lisan ucapan. Kalau dia sudah keluar, dia ibarat anak panah yang meleset dari busurnya. Tidak bisa kita tarik lagi, Pak. Coba kalau Bapak mana, Bapak tarik anak panah itu, Pak. Tarik sekuat-kuatnya. Kemudian Bapak lepaskan lagi. Kejarlah, Pak. Bisa tidak Bapak ngejarnya? Begitulah perumpamaannya kata para ulama. Kalau lisan kita sudah kita lontarkan, ucapan sudah kita keluarkan, maka tidak bisa kita tarik kembali. Tidak mungkin kita menjilat ludah kita sendiri lagi, Pak. Makanya indikator keimanan itu kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah itu orang yang berbicara yang baik. Kalau tak bisa yang baik, cukup dengan diam. Tak bisa wak yang elok kan wak cakap pura, Pak, lebih elok diam tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah, Pak? Pada suatu hari datang kepada Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabiyah. Kemudian mencari Rasulullah. Rasul tidak berada di rumah, Pak. Dia orangnya pendek, gemuk, hitam. Pendek, gemuk, hitam. Kata Nabi, kata Aisyah, nanti saya sampaikan pesanmu kepada Rasulullah. Setelah Rasul pulang, apa kata Aisyah, Pak? Ya Rasulullah, tadi ada orang mencarimu. Dia pendek, gemuk, hitam. Padahal yang disampaikan Aisyah ini betul nggak, Pak? Betul. Apa kata Rasulullah, Pak? Stop. Berhenti ya Aisyah. Apa kata Rasulullah? Andaikan ucapan kamu itu mengatakan dia pendek, mengatakan dia gemuk, mengatakan dia hitam, dilemparkan ke laut ucapan itu kata Rasulullah, maka busuk air laut itu. Bayangkan, Pak. Padahal yang dikatakan Aisyah itu betul. Tapi kalau tahu orang yang tadi dikatakan itu, Pak, pasti tidak suka. Maka momentum Pak Isra Mi'raj ini, kita cek kembali lisan kita. Barangkali memang selama ini, Pak, kita terlalu banyak mencari aib-aib saudara kita sendiri. Sakenek-kenek salah orang mau beda gitu, Pak. Jangan sampai, Pak, somui di seberang Kuantan itu nampak deh gitu. Sementara gajah depan mata nggak nampak deh gitu. Sakenek-kenek salah orang nampak jadi mata kita ucapkan. Tapi kesalahan kita lebih besar kadang tidak pernah kita sadari.
Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan kalian, yang kalian lapaskan, kata Allah, ada malaikat yang menjaganya, raqib wa atid. Jadi ucapan kita tuh Pak, ada malaikat yang mencatatnya. Maka jangan sampai ucapan kita terlalu banyak menggibah, menggosip, memfitnah. Yang kita fitnah bukan orang lain, justru saudara kita sendiri. Sama kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Yang ketiga kata Rasulullah, wa ajimil ya'sa fi ma'idin nas. Ini yang kita sampaikan tadi Pak. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Kenapa tadi Pak Khadijah binti Khuwailid Abu Thalib itu diwafatkan sama Allah Pak? Tujuannya agar Rasulullah hanya bersandar kepada Allah. Makanya pesan Rasulullah, wa ajimil ya'sa fi ma'idin nas. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Kalau kita banyak berharap kepada manusia Pak, pasti kecewa. Tidak ada enggak. Lah kita tolong ya Pak. Ini nak punya karojo, kita tolong dapat karojo dari kita. Basuh dengan kita Pak. Berjumpa di jalan, tak bunyi-bunyi dengan kita ni Pak. Timbullah jengkel dalam hati Pak. Kalau ndak gara-gara dia, takkan karojo dak. Kini berbunyi pun ndak kayaknya. Itu ungkapan perasaan kita Pak. Kenapa kita kecewa Pak? Karena kita berharap balasan. Kalau tujuan kita berbuat baik dengan harapan akan mendapatkan balasan yang baik juga dari manusia Pak. Ini namanya kita berharap pada manusia. Padahal kita yakin setiap hari bahkan kita baca ayatnya Pak. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan kata Allah, akan kalian terima balasannya. Barangkali Pak, kenapa balasan dari manusia tidak Allah berikan? Karena Allah ingin memberi balasan yang lebih baik daripada balasan manusia. Kalau kita arok Pak, kita agi duit orang 1.000 Pak, 5.000. Itu arok dibaliknya 10.000 Pak. Mungkin tidak sebanding Pak. Tapi kalau Allah yang membalas kebaikan kita Pak, bahkan lipat ganda balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang pemilu, bagi-bagi duit Pak. Tolong cucu dan kamu. Kau bagi 100 Pak, lah habis puluhan juta. Rupanya Pak duit diterima, dicucu indak. Duit diterima. Tapi dalam bilik suara Pak, tidak kita yang dicucunya. Apa yang terjadi Pak? Kecewa. Kenapa kita kecewa Pak? Karena kita berharap pada manusia. Padahal Allah katakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Sesungguhnya kekuasaan kerajaan hanyalah milik Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang akan kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan kepada siapa yang akan kehendaki. Kalau Allah itu yang berkehendak Pak, nak mampu kita menolaknya Tuhan. Segala warga desa Pulau Lancang Pak, bongi ke awak, menolak awak Tuhan. Tapi kalau Allah yang mengangkat derajat itu Pak, maka dia akan diangkat derajatnya sama Allah, maka dia akan mulia. Begitu juga sebaliknya, semua warga desa Pulau Lancang ini berusaha untuk menganiaya kita Pak, memudaratkan kita. Tapi kalau tidak kata Allah tuh Pak, tidak akan terjadi dia. Makanya dulu guru kami Pak pernah menyampaikan, kalau kamu dalam kehidupan sehari-hari kata beliau, ingin diselamatkan sama Allah, rutinkan baca ayat kursi setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Coba tengok makna ayat kursi itu Pak. Rutinkan kita baca. Karena kita yakin Pak, tidak ada yang bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang akan memberikan balasan kepada kita kecuali kita harapkan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan yang kita tanam pada hari ini, Pak, pasti kita tuai balasannya. Tidak ada, tidak. Jadi jangan sangka, Pak, oh saya zalim sekarang, tapi hidup saya mewah, hidup saya baik-baik saja. Jangan, Pak. Kalau ada orang zalim sekarang, Pak, hidupnya aman-aman saja, barangkali bukan manusia yang balasnya, Pak, Allah. Balasan dari Allah jauh lebih kejam dari balasan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat keras balasannya. Masih ada waktu gitu, Pak. Ambo pernah cerita, Pak. Ambo sampaikan balik. Ustaz, saya dizolimi sama orang. Tapi saya tidak mendapatkan keadilan. Jangan ditanya, Pak. Dunia ini memang banyak pengadilan, Pak. Tapi keadilan itu takkan pernah ada. Karena dunia itu sifat memang seperti itu. Tapi jangan pernah ragukan keadilan Allah, Pak. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ambo ulang cerita lihat, Pak. Cerita Nabi Musa yang bertanya tentang keadilan Allah. Kalau Bapak lah pernah mendengar, Pak, kita ulang balik. Lancar kaji itu memang disobui, diulang. Pada suatu hari, Pak, Nabi Musa itu ingin melihat Allah. Akhirnya Allah suruh melihat ke sebuah bukit, sebuah gunung. Gunung pun terbelah, Pak. Akhirnya Nabi Musa pingsan. Nabi Musa tanya itu, Pak. Nabi Musa ini terkenal ngeyel orangnya, Pak. Ngeyel. Ya Allah, hari ini aku ingin melihat keadilanmu. Apa kata malaikat Jibril? Engkau tidak sanggup, Musa. Tidak akan sanggup engkau. Berkat taufik dari Allah, aku sanggup insya Allah, kata Nabi Musa. Maka disuruhlah Nabi Musa, Pak, ke sebuah mata air. Maka judul cerita ini, Pak, kisah Nabi Musa dengan air mata air keadilan. Itu judulnya. Kalau Pak tengok nanti di mana, cari judulnya Musa dengan air mata air keadilan. Mata air di sini, Nabi Musa disuruh menunggu di sini, Pak. Apapun nanti yang terjadi di sini, kata Jibril, jangan engkau protes. Lihat saja. Bukankah engkau ingin melihat keadilan Allah? Betul, kata Musa. Maka apapun nanti yang terjadi di mata air ini, engkau tak boleh turun ke bawah. Engkau perhatikan saja dari sini. Di sini ada pohon, Pak. Maka Musa ini disuruh sembunyi di sini, melihat ke sana. Apa yang terjadi yang pertama, Pak? Yang pertama terjadi, datanglah seorang penunggang kuda. Penunggang kuda ini, Pak, dia tengok ada air, ada percikan air, dia turun ke bawah, dia minum. Minum dia, Pak. Setelah dia minum, dia pergi. Tanpa sadar, penunggang kuda ini, Pak, kejatuhan uang kepingan emas yang diikatkan di pinggangnya. Jatuh, Pak. Dia pergi. Kejadian kedua, datang anak kecil. Anak kecil dia melihat ada air, dia turun ke bawah, dia minum dengan air itu. Kemudian dia melihat ada sekantong hitam, Pak. Kantong hitam yang punya penunggang kuda tadi, diambil sama dia. Dia pergi. Kemudian kejadian ketiga apa terjadi, Pak? Datang seorang bapak yang buta. Bapak buta merangkak dengan tongkatnya, dia mendengar suara air, dia turun ke bawah. Kemudian dia duduk. Di sini dia memilih duduk, kata para ulama, kata Ustadz Khalid Basalama, beliau menceritakan ini. Ini hikmahnya, pelajarannya, Pak. Zaman dulu memang sudah ada sholat. Tapi syariat sholat itu tidak sama dengan kita. Ambil wuduknya pun tidak sama dengan kita. Setelah dia berwuduk, dia duduk. Tak lama setelah itu, Pak, datang penunggang kuda. Yang datang pertama kali tadi. Apa kata penunggang kuda? Wahai Bapak, apa engkau melihat kantong uang emas? Apa kata Bapak buta nih, Pak? Tidak ada. Aku yakin engkau yang mengambilnya. Tak ada orang lain selain engkau yang berada di sini. Apa kata Bapak buta nih? Demi Allah, saya ini buta.
Bagaimana saya mungkin bisa menjumpai sekantong uang emas itu sementara saya buta? Saya tidak ada mengambilnya. Terjadi perkelahian mulut, Pak. Baru orang musawa. Apa yang terjadi, Pak? Karena penunggang kuda dia yakin yang mengambil uang itu adalah bapak yang buta tadi, maka dicabutlah pedang dari sarungnya, Pak. Dia tebas leher bapak yang tadi. Meninggal, Pak. Menurut kita, Pak, siapa yang salah dalam masalah ini? Pasti masing-masing kita, Pak, berbeda persepsi. Sebagian kita mengatakan anak kenek boleh yang salah. Abek dia ambil duit tadi. Kalau tidak diambil duit tadi, pasti tidak akan terjadi pembunuhan. Nabi Musa tidak tahan melihat sini, Pak. Ini enggak betul kata Nabi Musa. Padahal yang mengambil uang itu bukanlah bapak yang buta ini, melainkan anak kecil. Sama dengan kita sekarang, Pak, yang duduk dalam masjid ini. Menurut logika kita, mana yang benar, mana yang salah? Kebanyakan dari kita mengatakan bahwa anak kecil yang bersalah karena dia yang mengambil uangnya. Ketika Nabi Musa hendak melangkah turun ke bawah, ke mata air tadi, Pak, datang Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Jibril, Pak? Bukankah tadi aku sudah melarang engkau untuk turun ke bawah? Engkau tidak boleh protes. Aku tidak tahan, kata Nabi Musa. Masa bapak yang buta tidak bersalah, dia tak mengambil uang, yang mengambil uang itu adalah anak kecil. Kenapa bapak ini yang dibunuh? Kan tidak adil, kata Nabi Musa, Pak. Tidak adil. Sekarang aku ceritakan kepadamu, wahai Musa. Rabbmu menyampaikan salam kepadamu. Tahukah engkau yang sesungguhnya terjadi, kata malaikat Jibril. Iko sebenarnya ceritanya, Pak. Maka Jibril menceritakan kepada Nabi Musa. Tahukah engkau Musa? Bukankah engkau tadi ingin menengok keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Musa, Pak, kata Jibril, dulu yang penunggang kuda itu merupakan bos godang, Pak. Kata Musa, Enyo punya banyak karyawan, banyak pakarojo. Dan salah satu pekerjanya, karyawannya adalah bapaknya anak kecil tadi. Dan uang bapaknya, gaji bapaknya, kata Jibril, pernah tidak dibayar sama bos penunggang kuda, dan jumlah uangnya sama dengan uang yang diambil sama anaknya tadi. Coba tengok, Pak. Hebatnya Allah mengaturnya, Pak. Rupa duit yang diambil dari anak kenek tadi, Pak, itu memang hak enyo sebenarnya. Gaji bapak pernah tidak dibayar dari bos penunggang kuda. Jadi anak kecil itu, kata Musa, dia hanya mengambil haknya. Lalu siapa bapak yang buta, kata Musa? Tahukah engkau, wahai Musa? Dulu bapaknya anak kecil itu, dia punya saudara, punya kawan yang sangat akrab sekali. Dan kawan akrabnya bapak yang buta itu adalah bapaknya si anak kecil tadi. Pada suatu hari, kata Jibril, terjadi perkelahian antara mereka. Akhirnya bapak yang buta tadi membunuh bapaknya anak kecil tadi. Jadi siapa yang bunuhnya, Pak? Yang membunuh bapak anak kenek tadi yang bakarojo bosnya tadi penunggang kuda adalah bapak yang buta tadi, Pak. Coba lihat keadilan Allah, Pak. Yang membunuh akhirnya pun terbunuh. Kalau Jawa tidak salah bapak buta tadi, Pak. Rupa bapak buta yang membunuh bapak anak kenek tadi. Akhirnya pun hanya terbunuh. Maka Nabi Musa membaca satu ayat yang kita baca tadi, Pak. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apa kesimpulannya, Pak, dari cerita pendek, Pak? Apapun kita menyembunyikan kejahatan, kezoliman kita di dunia, Pak, Allah akan membalasnya. Tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Makanya di dalam surat At-Tariq, kalau salah, Pak, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka berbuat makar, kata Allah, tetapi Allah pun telah mengatur makarnya kepada mereka.
Apapun pandai wak menyembunyikan kebohongan Pak, suatu saat akan dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dia akan mencari jalannya sendiri. Yang kedua, apa hikmahnya untuk kita Pak? Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang betul menurut awak Pak belum tentu betul menurut Allah Pak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Kamu tidak tahu, kata Allah. Aku yang lebih tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita, mari sama-sama kita perbaiki kualitas ibadah, kemudian kita perbaiki kualitas omongan ucapan kita, bergaul dengan masyarakat, kemudian yang ketiga, kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah hiraukan dengan kezaliman orang lain kepada kita. Yang kita tahu, ketika kita berbuat baik, teruslah di jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di atas kebaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.